Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya, channel Adil Awal. Nah, episode kali ini kita akan mereview jurusan atau prodi yang ada di perguruan tinggi. Simak baik-baik videonya. Let's go! Yang pertama adalah jurusan keguruan dan pendidikan, merupakan bidang ilmu yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi seorang guru. Teman-teman akan dibekali dengan berbagai keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas profesi mulia tersebut. Selain mempelajari suatu bidang studi, juga akan fokus mempelajari bagaimana proses transfer ilmu yang efektif dari guru kepada murid, bagaimana cara yang tepat untuk mengajar, bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengembangkan program pembelajaran kelas, dan sebagainya. Berbicara prospek kerja jurusan ini, gak hanya menjadi seorang guru, ada banyak peluang yang menanti lulusan keguruan dan pendidikan. Kamu bisa mengembangkan potensimu dengan mencoba sektor lain seperti penerbitan buku, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, berbicara soal pendapatan yang didapat, karir di sektor pendidikan selalu menjadi pilihan utama bagi lulusan keguruan dan pendidikan. Umumnya gaji rata-rata untuk profesi guru berada pada kisaran 2,5 sampai 4 juta. Dan jika memiliki sertifikasi kompetensi guru, pasti makin tinggi gajinya. Yang kedua adalah jurusan teknik atau ilmu teknik. Adalah bidang pelajaran yang mempelajari implementasi teknologi baru dalam sektor teknik seperti manufaktur, pemeliharaan, manajemen, robotika, dan lain-lain sebagainya. Intinya teknik itu cakupannya ilmunya sangat luas. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ke dunia engineering, suka membuat proyek terkait teknologi, wajib untuk masuk ke teknik. Fakta di lapangan kita lihat bahwa jurusan teknik adalah jurusan yang paling banyak peminatnya juga. Jurusan yang ada di teknik diantaranya yaitu jurusan teknik mesin, teknik elektronika, teknik sipil, teknik perkapalan, industri, teknik kimia, serta teknik mekatronika, dan masih banyak lagi jurusan-jurusan teknik lainnya. Nah, untuk lulusan teknik itu sendiri memiliki cakupan lapangan kerja yang sangat luas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, prospek kerja di bidang teknik elektro memiliki cukup peluang besar, yaitu mulai dari teknisi telekomunikasi, teknisi radar, sonar, navigasi, hingga robotika, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah jurusan pendidikan dokter, atau lebih dikenal dengan namanya kedokteran. Salah satu prodi yang tiap tahunnya selalu banyak peminatnya juga. Di prodi ini kamu akan mempelajari ilmu medis, bagaimana memelihara kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, pendidikan dokter pastinya adalah menjadikan kamu sebagai seorang dokter yang handal dan dapat mengabdikan diri bagi lingkungan sekitarnya. Setelah mendapat gelar dokter, kamu dapat mengabdi sebagai dokter di berbagai klinik dan rumah sakit milik pemerintah ataupun swasta. Yang keempat adalah jurusan seni. Jurusan ini terbagi dalam beberapa konsentrasi seperti seni lukis, seni tari, seni patung, seni grafis, seni keramik, ilmu seni, dan estetika, serta intermedia, dan berbagai macam cabang-cabang seni lainnya. Nah, bagi teman-teman yang punya minat atau bakat dan suka hal yang berbau kesenian, teman-teman bisa masuk ke jurusan ini untuk mengasah kemampuan teman-teman, mengembangkan bakat dan minat teman-teman. Nah, berbicara tentang prospek kerjanya sendiri, kuliah di jurusan seni gak hanya bisa meniti karir sebagai seniman saja, ada banyak peluang karir yang menanti lulusan seni seperti pekerjaannya sangat beragam. Selain masuk ke industri kreatif, kamu juga bisa sangat dibutuhkan di ranah media juga di bidang periklanan. Kelima adalah jurusan sastra. Nah, sastra dan bahasa asing merupakan ilmu yang mempelajari sastra, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa negara-negara di dunia, antara lain Inggris, Jepang, Korea, Cina, dan lain sebagainya. Di jurusan ini kamu juga melakukan kajian terhadap kebudayaan, sejarah maupun perekonomian dengan negara-negara tersebut. Nah, jadi teman-teman untuk masuk ke jurusan ini harus juga mempertimbangkan apakah teman-teman punya bakat untuk belajar bahasa lain ini. Biasanya kampus-kampus akan meminta bukti bahwa teman-teman menguasai bahasa itu. Kenapa dilakukan? Agar teman-teman tidak menyesal demikian. Sayang kalau teman-teman daftar di jurusan sastra Arab, terus nggak tahu bahasa Arab, sama sekali pasti bakal akan menyusahkan teman-teman juga kan. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri itu berbekal keilmuan yang dipelajari di bangku perkuliahan, penguasaan bahasa asing menjadi nilai jual yang patut teman-teman banggakan. Selain itu, peluang kerja di perusahaan asing
pada berbagai bidang juga terbuka untuk teman-teman. Intinya banyak sekali peluang karir bagi lulusan bahasa dan sastra. Yang keenam adalah jurusan matematika. Nah, fokus mempelajari jurusan ini adalah matematika secara mendalam seperti geometri, aljabar, hingga matematika diskrit. Jadi, teman-teman akan bertemu dengan berbagai konsep dalam matematika, seperti mempelajari fitur lain dari angka, juga ruang multidimensi. Untuk jurusan matematika itu sendiri, kalau di kampus saya itu digabung, jadi FMIPA, jadi gabungan dari matematika, IPA. Yang ketujuh adalah jurusan ekonomi. Nah, jurusan ekonomi adalah ilmu tentang cara mengendalikan dan menyalurkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Peluang karir yang menanti lulusan ilmu ekonomi banyak sekali, mulai dari institusi dalam negeri hingga institusi asing. Meski umumnya pilihan karir yang utama bagi lulusan ilmu ekonomi biasanya itu di sektor keuangan, namun pada dasarnya banyak potensi yang bisa kamu kembangkan. Bahkan teman-teman juga bisa bekerja di sektor media maupun kreatif. Yang kedelapan adalah jurusan olahraga. Pendidikan olahraga merupakan bidang ilmu yang fokus mempelajari olahraga dari sudut pandang seorang pengajar. Nah, teman-teman akan mempelajari berbagai aturan dalam olahraga, kesehatan, baik mental maupun fisik, peningkatan fungsi fisik, olahraga, dan nutrisi. Nah, teman-teman juga akan mempelajari hampir seluruh cabang olahraga, mulai dari sepak bola, basket, voli, renang, atletik, dan lain sebagainya. Selain itu, tentunya pembelajaranmu nggak akan hanya sebatas teori, karena pada dasarnya banyak sekali peluang karir yang menanti lulusan pendidikan olahraga dengan gaji yang kompetitif juga. Berbekal keilmuan yang dipelajari di bangku perkuliahan, teman-teman bisa mengembangkan karirnya dalam bidang pengembangan klub olahraga. Kamu bisa melatih suatu klub, misalnya sepak bola bisa. Mau jadi pengusaha juga bisa. Misalnya pengusaha fitness center. Nah, teman-teman bisa melakukan itu. Kamu juga bisa gabung di media dan menjadi jurnalis olahraga. Nah, itulah beberapa jurusan yang ada di perguruan tinggi. Ada banyak sekali jurusan dan teman-teman bisa mencari informasinya. Yang paling penting untuk mendaftar jurusan-jurusan tersebut adalah apakah teman-teman punya minat atau bakat dan kemauan. Kalau iya silahkan, kalau tidak jangan dipaksa. Cari yang cocok, yang sesuai kepribadianmu. Fashion teman-teman, jika suka robotik, daftarlah di teknik. Punya ketertarikan di seni, daftar di seni. Karena kamu yang akan jalanin itu. Jadi itulah pesan saya. Selamat berjuang, kamu pasti bisa. Wassalam.